Baiklah, nomor 1, jelaskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen, serta berikan masing-masing contohnya. Campuran homogen gabungan dua zat atau lebih yang semua partikelnya menyebar merata. Sedangkan campuran heterogen adalah penggabungan yang tidak merata antara dua zat tunggal atau lebih. Perbandingan komponen masing-masing zat tidak sama. Contoh campuran homogen yaitu air gula, air garam, dan cuka. Contoh campuran heterogen, pasir dan air, minyak dan air. Yang kedua, perhatikan reaksi berikut. Tentukan unsur mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Untuk menentukannya, cukup lihat reaksinya dari Cu. Cu ini kita harus cari biloxnya. Biloxnya ada yang harus kalian hafalkan ini. Di atas ini wajib kalian hafalkan. Ini hal-hal basic yang harus kalian ketahui, terutama H dan O. Kita lihat Cu. Cu di sini biloxnya berapa? Cu plus 2. Namun misalnya Cu ini sendiri, tidak berikat dengan apapun. Jadi Cu biloxnya 0. Bilox itu bilangan oksidasi, disingkat jadi bilox. Kenapa 0? Karena di sini plus 2. Karena unsurnya ini berdiri sendiri, tidak bergabung dengan unsur lain. Karena dia ini hanya satu unsur dan tanpa terikat dengan unsur lainnya, maka biloxnya 0. Selanjutnya Ag. Si Ag ini berapa biloxnya? Kita lihat di sini. Na ke Ag. Ag-nya biloxnya plus 1. Kita tulis plus 1. Lalu N. Unsur N apakah di sini tidak ada? Berarti kita cari. Kita lewatkan dulu ke O. O wajib kalian hafal minus 2. Minus 2. Nah, bagaimana mencari N ini? Kita pakai cara seperti ini. Caranya kita lihat ini bergabung semuanya. Kita lihat Ag, biloxnya plus 1. Kita tulis 1. Ditambah N-nya tidak ada. Kita tulis N saja. Lalu ditambah O minus 2. Di sini sampingnya ini 3 kecil. Jadi harus kita kalikan. Jadi minus 2 ini kita kali. Sehingga kita tulis di sini nanti minus dikali 3 dengan minus 6. Kenapa nih? Kenapa ini tidak dikalikan dengan 2 padahal 2-nya ada di sini? Nah, kita lihat ini. Kita lihat yang kecil. Yang angka yang kecil saja. Jika ada yang kecil kita kalikan. Kalau di sini tidak ada, berarti 1. Yang 2 ini tidak kita pakai. Sama dengan 0. 0 dari mana? Dari pangkatnya. Pangkatnya tidak ada. Jadi kalau ini tidak ditulis plus atau minus berarti 0. Jadi kalau ditulis plus atau minus berarti 1. Terus kita kerjakan. Ini N 1 ditambah minus 6. 1 ditambah plus 6 minus 6 jadi N ditambah negatif 5 sama dengan 0. Yang awalnya minus 5 dengan 0 jadi N sama dengan plus 5.
Jadi sudah ada bilok masing-masing. Jadi kita cari Cu nilainya berapa. Tidak berpasangan Cu-nya. Jadi nilainya kita lihat Cu-nya di sini plus 2. Lalu reaksinya bagaimana? Kita pecah lagi. N-nya tidak ada di sini. O-nya minus 2. Kita tulis di sini. Cu-nya plus 2. Kita masukkan dulu 2 plus. Tapi bentuknya seperti ini. Ini hati-hati. NO3 2 plus. Caranya 2 plus 3 kali 2 dikalikan 2 dikali 3 2N 2 dikali 3 jadi 6. 2 kali 3 jadi 6. 6 dikalikan dengan minus 2. Ini jadinya dikali 2 kali 3. 6 kali minus 2 berapa? 2 kali N jadi 2N. Jadi caranya 2 plus 2N ditambah nih minus 12. Minus 12 dapat tadi dari hasil perkalian ini. Jadi sama dengan 0. Sama seperti ini. Lalu kita kerjakan. 2 ditambah 2N ini tidak bisa ditambah karena ada N-nya. Berarti 2 ditambah minus 12. Sisa berapa? Sama dengan 2N ditambah minus 10 sama dengan 0. Kita pindahkan ke sini minus 10. Jadi minus 10 pindah ruas ke sini. Jadi 2N sama dengan plus 10. N pindah ruas lagi. Ini dikali. Kita pindahkan kali jadi bagi. Jadi 10 dibagi 2. N-nya sama dengan plus 5. N berarti N-nya plus 5. Berarti N-nya sudah dapat ya, jawabannya plus 5. Sehingga semuanya sudah ada bilok masing-masing. Kembali lagi ke sini, plus 2AG biloknya berarti plus 1. Berarti ini 0. Ini 0 karena ini seperti CU lagi. Karena unsur AG unsurnya sendiri, jadi 0. 2-nya tidak dipakai karena 2-nya di depan, jadi sama sekali tidak dipakai. Kita tentukan unsur mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kita lihat di sebelah kiri Cu-nya dan hasilnya. Biloknya 0. Sebelah kanan plus 2. Mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi atau peningkatan. Kita cari AG
Ag sebelah kiri plus 1, sebelah kanan 0. Mengalami reaksi reduksi. N biloknya plus 5, N nya sama-sama plus 5, jadi tidak mengalami reduksi dan oksidasi untuk N nya. Seperti O juga tidak mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Unsur mana yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi? Dari Cu sini 0, jadi Cu nya tidak kita tulis pangkatnya. Jadi yang mengalami oksidasi yaitu Cu2 plus. Kenapa Cu2 plus? Karena dari 0 biloxnya menjadi 2 plus 2, jadi Cu2 plus. Nah, yang mengalami reduksi yaitu Ag biloxnya plus 1, jadi Ag plus. Jadi Ag plus dan menjadi Ag saja. Ag biloxnya menjadi 0, menjadi reduksinya Ag saja. Dan satunya lagi, tentukan zat pereduksi dan pengoksidasi dalam reaksi tersebut. Reduksi, kalian perlu ingat karena ingin menjebak. Reduksi itu bukan reaksi reduksi, tapi kebalikannya. Pereduksi adalah yang mengalami oksidasi. Jadi terbalik. Pereduksi mengalami oksidasi, pengoksidasi mengalami reduksi. Oksidasi ini adalah pereduksi. Dan yang reduksi adalah pengoksidasi. Zat pereduksi kita sebut juga reduktor. Pengoksidasi namanya oksidator. Nah, lalu kita tentukan zat pereduksinya. Zat pereduksinya si Cu. Kita ambil di sini yaitu pereduksinya Cu. Kita tulis Cu. Zat pengoksidasinya atau oksidatornya si Ag. Si AgNO3 ya. Semua unsurnya ini kita tulis. AgNO3. Dari Ag sampai ke 3. Nah, sudah selesai ya. Nah, hitunglah massa molekul relatif Mr dari Al2SO4 3. Pertama-tama kita lihat unsur Al. Pertama-tama kita lihat unsur Al. Al di sampingnya ada 2. Jadi kita letakkan 2 dikali Al2 dikali dengan Ar-nya. Al-nya 27 ditambah unsur Al telah selesai. Kita pindah ke SO4 di mana ada S, ada O. Di mana kita pecah lagi di sini. Ini ada
SO4. Ini dikali ini. Ini 1, 4 juga. 3 dikali 1, 1. Jadi 3 dikali ARS-nya 32. Ditambah yang O lagi. 3 dikali yang kecil 4. Berarti 1 tadi S-nya dikali 4 itu 12. Berarti 12 dikali ARO-nya berapa? ARO-nya 16. Kalian hitung. 27 dikali 2 sama dengan 54. Ditambah 3 dikali 32, 96. Ditambah 12 dikali 16, 192. Ditambah jadi 54 ditambah 96 ditambah 192. Jadi 342. Sudah selesai. Jadi jawabannya dari nomor 3 adalah 342. Nomor 4, hitunglah molalitas larutan 4 gram NaOH bila diketahui ArNa sama dengan 23, O sama dengan 16, H sama dengan 1 yang terlarut dalam 25 gram air. Nah, kita menggunakan rumus molalitas. Molalitas M-nya kecil, bukan besar. M-nya besar berarti molaritas. Kalau M-nya kecil seperti ini berarti molalitas. Dan kita menggunakan rumus molalitas. Nah, rumus molalitas M sama dengan G massa zat terlarut gram dibagi MR massa molekul relatif dikali 1000 per P. Diketahui, hitunglah molalitas larutan 4 gram yang terlarut dalam 25 gram air. Nah, kalau dia mencari air berarti sudah tahu kan bahwa air itu adalah zat pelarut. Larutan 4 gram yang terlarut. Berarti ini G-nya sama dengan massa zat terlarutnya 4 gram. (25 gram airnya berarti pelarut, berarti P sama dengan 25 gram. Lalu MR-nya kita cari. MR-nya di sini. MR-nya di sini tidak ada. Juga di dalam soalnya juga tidak ada. Jadi di sini hanya ada AR. Kita harus cari MR-nya lagi. Jadi kita cari MR NaOH sama dengan kita cari Na di sini tidak ada angka yang kecil. 1 dikali R-nya 23 RNA-nya ditambah ada O. Di sini ada 3 unsur ya. Mengapa Na ini tidak terpisah? Kenapa mereka menyatu? Karena untuk mengetahui terpisah atau tidaknya, kita lihat misalkan di sini A, B kecil. Berarti dia satu unsur.
A besar dan B kecil, berarti satu unsur. Kecuali besar semuanya, berarti dia berbeda. Misalnya A dan B besar, berarti dia dua unsur. Kalau A dan abjad kecil selanjutnya, berarti dia satu unsur. Seperti NA dan kecil, berarti satu unsur. Selanjutnya ke O. O sampingnya tidak ada, berarti 1 dikali AR-nya berapa? O-nya 16. Lalu ini hanya tidak ada angka kecil, berarti tulis 1 lagi dikali ARH, berarti 1 dikali 1. Jadi sama dengan 1 kali 23, berarti 23 ditambah 1 kali 16, berarti jadi 16 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Sama dengan 40 didapat dari 23 ditambah 16 ditambah 1. Jadi mRNaOH nya sudah dapat dengan nilai 40. Kita lanjut ke rumus selanjutnya. Rumus M sama dengan G-nya berapa? G-nya 4 gram. 4 gram. Kita cari MR-nya. MR-nya berapa tadi? 40 dikali 1000 perlarutnya 25 gram. Tinggal kita kalikan. Terserah mau dibagi atau dikali dulu, tapi saya dikali dulu. Berarti sama dengan 4 dikali 1000 jadi 4000. Berarti 40 kali 25 1000 sama dengan M-nya sama dengan 4M. Jadi yang terlarut dalam 25 gram air yaitu 4M. Tentukan nilai pOH dan dari H2SO4 0,002 M. Ini konsentrasi zatnya 0,02 M molaritas. Diketahui dulu H2SO4. Di dalam H2SO4 kalian harus tahu ini asam kuat, ini asam kuat atau asam lemah, atau basa kuat atau basa lemah. Bagaimana cara mengetahui H2SO4 ini asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah? Nah, kalian harus menghafalkan semua rumus dari senyawa asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Agar kalian tidak salah dalam memasukkan rumusnya. Lalu kalian cek di tabel ini H2SO4 termasuk apa? Kalau kalian cek kalau kita cek H2SO4 termasuk asam kuat di dalam daftar senyawa. Agar kita tahu kenapa harus kita hafal, agar kita bisa memasukkannya di rumus-rumusnya. Seperti misalnya H2SO3. Dia termasuk asam apa?
Dia termasuk asam lemah H2SO3. Jadi kita masukkan ke rumus asam lemah. Maka dari kita tentukan H2SO4 asam kuat. Maka kita pakai rumus. Rumus asam kuat yaitu H plus dengan X kali Ca, dan juga untuk mencari pH-nya min log H plus. Setelah kita mendapatkan konsentrasi dari H plusnya, sekarang kita masuk rumus pH-nya. Lalu kita pecah, kita buat reaksi ionisasinya. Bagaimana kita mencari reaksi ionisasinya? Kalian bisa lihat teori asam basa Arrhenius. Di dalam teori asam basa Arrhenius, di sana akan kalian lihat bagaimana cara memecah senyawa. Kita lihat ini. Teori asam kuat. Ini sudah ditandai asam kuat. Lalu kita lihat rumusnya. Rumusnya ada H plus sama dengan X dikali Ca. X ini yaitu banyaknya ion H plus yang diikat kalau Ca molaritas tandanya M besar ya, molaritas asam. Diketahui kita mau mendapatkan X-nya, kita pecah jadi 2. Jadi 2H plus ditambah SO4 2-. Nah, X-nya terletak di mana? X-nya terletak di sini. X-nya sama dengan 2. Lalu kita lihat H plus sama dengan X sama dengan Ca. Ca molaritas atom. Molaritas atom 0,02 M. Kita tulis Ca-nya 0,002 M. Ini kita ubah biar lebih mudah dibentuk. Kita ubah jadi 2. 2 dikali 10. Di belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 3. Berarti minus 3. Ditanya pOH-nya. pOH-nya berapa? Penyelesaian baru kita masukkan rumus yang ini. Penyelesaian pertama-tama kita masukkan rumusnya H plus sama dengan X dikali Ca. Ada berapa X-nya? X-nya masukkan berapa? X-nya sama dengan 2. 2 dikali Ca-nya berapa? Ca-nya tadi 2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kita kalikan. 2 dikali 2 ada 4. 4 berarti 4 dikali 10 pangkat minus 3.
konsentrasi H plusnya sudah dapat. Jadi kita masuk rumus selanjutnya, pH. Mencari pH. pH sama dengan min log H plus. Kita masukkan rumusnya, pH sama dengan min log H plus. Kita masukkan rumusnya, H plusnya berapa? Kita tulis lagi di bawahnya min log. H plusnya berapa? H plusnya 4 dikali 10 pangkat minus 3. Ini pangkatnya ini yang awalnya minus kita arahkan ke depan. Harus seperti ini. Jadi kita taruh di sini jadi 3. Jadi plus jadi 3 dikurang log 4. 3 minus log 4 kalian bisa cari. Kalian bisa. Jadi log 4 kita turunkan lagi 3-nya. 3 dikurang log 4 berapa? Log 4 sama dengan 0,6. Kita kurangkan lagi, 3 dikurang 0,6 sama dengan 2,4. Nah, ini pH-nya sudah selesai, sudah dapat pH-nya. Tapi yang dicarinya pOH. Bagaimana kita cari rumus pOH? Kita menggunakan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Ini rumus tetap. Ini bisa juga dipakai untuk asam kuat. Kita hanya mencari perbedaannya, ini hanya mencari konsentrasinya dan pH-nya. Ini pH-nya tetap ya. Oke, kita cari rumus pH-nya. 14 dikurang pOH. pOH-nya kita taruh sebelah sini dan pH-nya kita taruh sebelah sini. Maksudnya itu pOH-nya kita pindahkan ke sebelah kiri dan pH-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan pOH yang pindah ke kiri awalnya minus menjadi plus. Sama dengan 14 pH. pH yang awalnya positif menjadi negatif dari kiri ke kanan. Jadi sama dengan pOH-nya dengan 14 dikurang pH-nya berapa tadi? pH-nya 2,4. 2,4. pOH sama dengan 14 dikurang 2,4 sama dengan 11,6.